Nggak apa-apa. Nanti kalau mau masuk buka lagi aja ya. Kita lihat apakah sudah nyambung. Sudah 19 detik. Hmm, linknya ya nih. Terus gue share dulu. Hai, yang udah gabung. Komen ya, suaraku kedengeran nggak? Nah, ini. Halo, yang udah gabung. Terima kasih udah menyempatkan ikutan keseruan obrolan kita sore hari ini. Kebetulan waktunya kita majuin. Soalnya nih, karena aku nanti malam ada kelas di Mother University, jadi nggak bisa malam. Bentrok. By the way, Miss Oci, itu sudah aku kirim di WA ya, Ya, linknya. Link terima nonton. kasih Mami Ara. Sama-sama. Ini yang pada nonton boleh loh di-share em, streamingnya, live-nya, di-share ke mana aja, ke siapa aja, ke halaman kalian, atau mau nge-tag sahabat, temen, bestie, siapapun yang emang butuh informasi ini atau memang nggak butuh tapi boleh lah dikasih tahu di share informasi tentang ini ya, maksa banget dah. Siapa tahu ada yang gabut ya. Hai Dimas, halo Hilda, thank you udah komen, terima kasih ya udah gabung. Coba aku klik, aku panggil semua wargaku pakai add everyone. Live-nya sudah dimulai nih, yuk gabung. Nah, udah muncul, udah di take everyone. Thank you. Ini kita ibaratnya ya, berapapun yang hadir, kapalnya tetap berangkat ya. Berlayar dong, tetap. Iya, tetap berlayar. Asik dah. Oci sehat, Ci? Alhamdulillah, Mami Ara gimana sehat? Alhamdulillah ini udah lumayan suaranya, udah lumayan membaik. Bu, kenapa ya langganan banget di batuk tiap tiap bulan? Udah rumah kayaknya. Kayaknya sih gitu sih. Sudah gabung nih Hanifa, thank you Hanifa. Boleh ya, yang udah gabung mau di-share atau nge-tag teman-temannya di kolom komen, mau teman, keluarga, kerabat, siapapun yang sekiranya informasi ini akan bermanfaat ke teman-teman apa tuh wali 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 murid grup boleh kemanapun terserah silakan karena ini Facebooknya juga public jadi nggak perlu harus join jadi sebagai visitor juga bisa nonton kok aman. Thank you ya. Wih, 21 yang nonton. Dan ini di keep. Jadi tenang aja. Kadang-kadang juga statistik nggak terlalu akurat juga kok. Kan sinyal ya kadang-kadang kayak on off apa tuh naik turun kayak gitu-gitulah. Nanti kita bisa lihat terakhir berapa yang nonton Ci nanti di insight tenang aja. Iya. Udah 16.30, kita mulai ya Ci ya. Officially ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking pengen on time-nya. Selamat sore semua. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nyi Oci sama aku juga sehat, bugar, dan semakin termotivasi. Weekend kita akan sangat, 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 sangat lebih bermanfaat. Karena niatnya nih ya, pengennya konsisten nih, yuk. Makanya didukung ya, supaya kita benar-benar bisa konsisten. Setiap minggu kita akan nge-live bahas tentang sekolah anak. Jadi sesuai dengan judulnya, tentang sekolah anak. Kemudian temanya tiap minggu akan berganti berdasarkan dengan topik-topik yang memang relate di Motherland atau memang topik-topik yang sekiranya kayak live kemarin ini belum kelar nih kita ngobrolin di live sekarang gitu dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Malam hari ini kok malam sih sore hari ini judulnya kehororan Calistung. Emang beneran horor? Coba Itu kita tanya pertanyaan boleh kali, Uy. Lupa. Uil kan, Uy. Coba nggak kita apa-apa kalau aman aman. di awal kan udah banyak nih ya yang join. Coba bener ada nggak sih yang merasa kalau Calistung itu horor? Coba deh. Ayo, silakan komen di situ ya. Di siapa aja udah hadir. Nita hadir.
Wulan, Mega, info apa nih? Banyak. Pokoknya stay tune aja deh. Didoain ya, mana tahu nanti ada sponsor ya. Siapa tahu bisa sambil bagi-bagi giveaway gitu ya. Amin, ya Allah, amin. Aduh, kemudian ada Dida, halo. Oh, baru mulai. Iya nih, baru mulai hadir Siska. Thank you, thank you. Fahatul, Hoiril, Inaya hadir. Oke, thank you. Ini kalau sampai aku ada salah-salah nyebut nama atau salah-salah baca komen nih maafkan ya. Kalau live kayak gini pakai kacamata mantul, sedangkan ini nggak tahu aku ya softlens aku di mana. Mungkin ada di toko softlens belum dibeli. Ci, langsung Ci, horor nggak nih sebenarnya Kalistung itu Ci? Kalau gue sendiri sih pribadi gue nggak ngerasa horor sih. Gue nggak tahu ya. Gue kadang-kadang suka mikirnya gini, gue itu kesantaian apa gimana sih gitu. Gimana Ci menurut lo Ci? Iya, kita bicaranya pribadi dulu ya, masih pembukaan nih. Beda-beda. Tadi menurut Mami Ara, Calistung itu nggak horor sebenarnya ya. Dan buat gue pribadi, sejujurnya, sebelum terjun, gue juga bilang Calistung horor. Kayak waktu belum punya anak, terus baru punya anak, gue ngerasa dia gue ngedampingin anak gue, tapi ketika kita sudah berjalan, enggak kok, Charlie Tung tuh enggak horor. Asal, nah ada asalnya nih, asal apa nih supaya Charlie Tung tuh enggak horor. Nah, kayaknya banyak yang masih ngerasa horor sih ya. Iya, iya, iya. Ya ini termasuk Ci di kolom komen nih. Hilda horor nih katanya. Berasa gagal jadi orang tua cuma gara-gara anak belum bisa calistung. Oh, Dalam ya, ya ampun. Ini kayaknya kalau ngomongin perasaan gagal jadi orang tua itu kayaknya never ending topik juga ya. Kayaknya setiap orang tua pasti punya insecure sendiri. Ini mas horor banget katanya terutama dibaca tulis dia sih. Oke. Indra nih apa nih? Bunda apa kelas anak 1 SD sudah PR-nya sudah kalimat panjang, contohnya PPKN itu PR sudah menggambar lambang Garuda dan sila 1 artinya juga. Sejauh itu ya PR anak kelas 1 yang baru 2 minggu sekolah kaget banget. Oke. Ini juga kayaknya karena ngegambar. Jadi gua anggap juga ya Cia, boleh nggak Ci? Gua anggap salah satu kemampuan di menulis juga lah ya, mungkin ya. Meskipun konteksnya sebenarnya bukan bukan nulis huruf ya, tapi gambar. Diana belum belum telat. Oke, menurutku ini nih kayaknya Dida nih bagus nih. Menurutku Calistung nggak horor jika memang sesuai dengan usia anak ya. Anak pertamaku diajarin Calistung di usia 6 tahun ketika TKB. Tapi untuk anak kedua belum diajarin Calistung di usia 6 tahun karena saya melihat belum ada kesiapan anak. Nah, kesiapan anak kan gitu ya. Ini rasanya gue pengen masuk ke sistem terus kesiapan anaknya pengen gue tebelin di stabilo. kalau bisa ya langsung kita kutip stabilo garis miring di Iya, garis miring di bold gitu dikasih. Oke, ini ngomonginnya jadinya nggak horor kalau persiapan, kalau punya persiapan gitu, atau persiapannya memang sesuai gitu ya, masih ideal gitu ya, sesuai dengan yang kayak tadi mungkin ya 6 tahun, 6 tahun nih boleh nih baru nih mulai calistung gitu, kalau sebelum dari itu belum gitu ya. Tapi menurutku, aku sih ngerasanya memang ya mirip sih sama Oci sama teman-teman yang lain juga di kolom komentar sama Bu Ibu juga. Nggak horor kalau memang punya persiapan minimal em, orang tuanya dulu deh gitu. Memang kan tujuannya akhirnya tujuan gue sama Oci bikin kayak ginian kan sebenarnya pengen ngebangun awareness gitu ya. Kalau bahwa ya oke lah kita anggap nggak mesti harus kita kayak stressful banget gitu ya ngadepin anak gitu ya ngadepin perkembangan anak apalagi sekarang ngomonginnya udah sekolah gitu tapi juga jangan santai-santai banget juga gitu kayak ngerasa akhirnya kayak jadi nggak punya persiapan apa-apa gitu jadi anaknya juga nggak kestimulasi dibiarkan begitu aja itu juga jangan gitu. Nah Ci ngomonginnya persiapannya emang apa dan seperti apa Ci? Wih, langsung to the point tuh pertanyaannya. Kalau ditanya persiapannya apa, pelan-pelan. Jadi sebelum masuk ke persiapan calistung itu apa, mama-mama semua yang di sini yang udah turut komen dan ngerasa horor, harus ingat kalau anak kita lahir itu ibarat kertas polos,
Polos, Mami, bening sebening-beningnya. Jadi bukan persiapan calistung aja yang harus kita siapin, tapi kematangan sensori, kemampuan sosialisasi anak, interaksi dia mengenal konsep lingkungan sekitar, dia mengenal diri dia itu juga penting. Jadi itu ya banyak banget stimulasi yang harus kita kasih. Kalau stimulasi itu sudah oke, dia sudah bisa mengenal diri dia, dia sudah mengenal lingkungan dia, baru kita masuk ke persiapan calistung. Mm-mm. Gitu. Iya sih, ini kayaknya memang sih jadi momok juga ya dianggapnya. Eh, Kalau mau calistung itu modalnya ya bisa megang pensil dan bisa menggerakkan pensilnya. Hmm. Padahal ternyata di balik itu banyak hal-hal yang emang nggak kelihatan sama mata, bener-bener nggak kelihatan. Bahkan kayak sekarang nih, coba deh jawab pertanyaanku, Bu Ibu semuanya di kolom komen. Emang sensori ada berapa? Hmm. Jawab di kolom komentar. Nah itu bahkan kayak tadi Miss Oci bilangnya kan, ini tentang juga kesiapan kayak sosial emosi anak seberapa matang sih itu juga akan ngaruh banget gitu kan tentang atensinya anak gitu kan dia bisa 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 nggak nyimak gitu kan duduk kemudian fokus kemudian berlatih gitu kan tentang sensori pun yang dianggap matang ini aku mau nambahin ya yang dianggap matang itu nggak cuman eh, kan saya tadi kok komen dulu deh aku nggak mau gue nggak mau nge-review dulu ada berapa sensori yang dianggap itu bukan berarti sensorinya ini berfungsi fungsi 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 nggak gitu loh tapi terintegrasi nggak Hmm. masalahnya kan nulis itu nggak cuma sebatas itu kan ada menyimak dulu dong mungkin melihat dulu visual dulu nih antara matanya kemudian ngekoneksi nggak dengan guratan-guratannya apakah guratannya kemudian bentuknya akan jadi besar tulisannya kecil segala macam itu kan bentuk dari sensorinya terintegrasi dengan baik itu juga salah satu hal yang emang nggak bisa kelihatan sama mata tapi bukan berarti jadi hal yang menakutkan juga gitu loh kita cuma perlu belajar aja cari tahu lebih banyak aja gitu sih terus sih Hmm. apa sih yang sekiranya kan sekarang problemnya adalah emang kapan gitu loh kayak mulai mulai persiapan calistung tuh kapan terus Oke. kemudian kapan kapan juga kayak anak-anak dikatakan ini udah siap nih gitu ya ke next step gitu ke calistungnya gitu Ci ada ini nggak Ci kasih kasih kita insight gitu Ci. Oke, ini kalau kemarin ada yang nonton, harusnya ada yang ingat Mami Ara sempat bilang men-statement keras, Cila, men-underline bahwa SD itu bukan wajib calistung. Betul ya Mami Ara ya? Justru sebenarnya di SD itulah awal anak membaca, menulis, dan berhitung. Jadi ketika usia TK, kalau kita bicara standar ya, harusnya sekitar 5, 6, atau mau lebih muda lagi di 4 tahun, itu anak-anak itu baru distimulasi gitu. Jadi persiapan itu bisa kita mulai ya dari sekitar 3, 4, kita stimulasi anak-anak kita mengenal warna, mengenal bentuk, dan lain sebagainya. Usia di TK, kita mulai simulasi mengenal yang jauh lebih konkret gitu kan. Dia mulai mengenal disiplin, dia mulai mengenal apa saja yang harus dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian untuk huruf, angka, dan lain sebagainya itu diperkenalkan di usia TK, di usia PAUD 5 dan 6. Barulah nanti dia hanya tahu kata-kata sederhana di SD, baru tuh dia ba, bi, ca, ci, dan lain sebagainya. Tapi nanti ada pertanyaan lagi, terus gimana tuh Mami Ara kalau taunya di TK udah bisa baca? Jawabannya apa? Itu bonus, ya enggak? Itu sih. Jadi itu ya, jadi 5 6 itu awal untuk bukan simulasi, apa tadi? Stimulasi dan perkenalan dulu, pengenalan nih anak-anak dengan lingkungan calistung seperti apa. Jadi jangan khawatir, jangan langsung menekan, mempressure anak, nih TKB anak gue harus bisa baca nih. Kalau enggak SD-nya biar enggak gitu kok, enggak. Sebenarnya SD lah awal mula anak diajak untuk menulis membaca. Balik lagi, kalau anaknya udah bisa, itu bonus mama ya. Jadi jangan jadikan itu patokan. Kalau itu adalah patokan sebuah sekolah, itu topik yang lain lagi ya. Kita topik secara general dulu. Jadi
stimulasi anak kelas 1 itu baru mulai membaca, menulis, TKB, TKA itu dia baru mengenal, distimulasi, dikenalkan dulu semuanya. Gitu. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang nih ya, kita tuh ini nambahin ya, mungkin kan tadi persiapannya dari 3-4 tahun gitu ya. Sebenarnya udah bisa nih dikasih persiapan untuk calistung gitu. Yang kita sebutnya ada pra menulis ya Ci ya. Ada yang namanya pra membaca, kemudian ada yang namanya apa sih Ci bilangnya Ci? Pra berhitung dong ya. Pra Ya, berhitung gitu perhitung. kan. Itu memang waktu TK itu modalnya awalnya ya awareness tadi, bahwa tahu ini angka nih. Jadi dia tahu persepsi angkanya gitu ya. Dia tahu oh 5 itu bentuknya begitu. Tapi 5 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Jadi dari sebuah kumpulan benda, oh ternyata jumlahnya 5. Yang seperti itu dulu yang dibangun, nggak langsung tek-tek langsung 1 tambah 1 berapa gitu, 3 tambah 3 berapa gitu. Itu langsung keder sih pasti sih. Nah, pertanyaannya tapi ya, em, di rumah kayak mungkin mungkin yang pada bikin bingung, terus emang simulasinya harus kayak apa gitu? Apakah itu sesuatu yang menyulitkan, yang berat, yang harus kayak punya tools impor dari mana gitu? Yang kayak harus mungkin orang tuanya gue harus belajar sekolah S1 lagi apa gimana nih gitu kan? Kadang-kadang kan itu juga sih jadi apa ya? Jadi apa ya? Gue juga nggak bisa bilang em, apa ya itu jadi momok juga sih, tapi memang kadang-kadang sih ya namanya kalau orang buntu ya buntu aja gitu kadang-kadang gitu ya, ngerasanya kan memang gue kemana nih, gue gimana nih gitu ya. Tapi ya again, kegiatan-kegiatan kayak kita kayak gini di Motherland, mungkin di tempat lain segala macam, itu manfaatkan dengan baik supaya kalian juga akhirnya sedikit demi sedikit dapat awareness, dan dari situ dikasih modal buat berpikir lebih banyak gitu loh. Jadi mungkin dari sekarang habis acara ini bisa sambil cari-cari searching yang lain gitu kan, untuk memperkaya lagi wawasan kalian. Contohnya emang kayak apa Ci? Yang kayak mungkin yang kayak sederhananya Ci ya, di rumah anaknya diajakin meres cucian nggak? Betul, 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 betul. Itu Di bagus. rumah, iya kan, di rumah anaknya mainan spons nggak? Mungkin kayak Hmm, ala-ala cuci piring itu loh. Either memang sekalian ngebantuin cuci piring misalkan, atau memang mainan-mainan spons, yang mainan-mainan sensori gitu. Coba searching deh mainan jenis-jenis sensory play. Maksudnya contoh-contoh sensory play itu kayak apa gitu ya, kegiatan-kegiatan bermain yang simulasi sensori seperti apa gitu. Anaknya di rumah dibolehin nggak ke dapur terus bantuin orang tuanya kayak motong-motong wortel atau motong apa gitu ya, oke lah, memang itu sesuatu yang berbahaya gitu ya pakai pisau, tapi kalau didampingi dan dikasih pisaunya yang memang buat anak-anak ya gitu ya, atau sekalipun kayak yaudah anaknya dikasih pisau mainan atau apa, dikasih bahan yang lembut untuk motong, ya kan bisa kan. minat. Justru Nah, memang itu yang dibutuhin sama anak-anak. iya, jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh sering kita simulasi-simulasi sebenarnya kita temuin di keseharian kita gitu loh. Cuman Ya, emang kadang makin ke sini kan memang informasi dan informasi dan pengetahuan itu masif banget kan, semua orang bisa dapetin dari mana-mana. Cuman kadang-kadang kalau yang orang tuanya, yang kita-kitanya ini nggak mengelola dengan bijak, akhirnya jadi mumet sendiri, dianggapnya kayak kok jadi pusing banget ya, gue harus stimulasi anak gue nih, terus gue gimana nih, gue kudu ini kudu itu segala macam gitu, padahal enggak juga. Jadi lebih ke dampingin aja kegiatan anak-anak sehari-hari, kasih banyak aktivitas ya, kasih banyak aktivitas, kasih banyak referensi gitu. Kalau hari ini udah main air, besok main tanah. Kalau udah besok main tanah, besok main rumput. Kalau udah mainannya di lapangan, coba besok mainannya di apa tuh, jalanan yang berbatu-batu itu loh, yang saya suka hmm, buat terapi-terapi kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya itu juga udah salah satu bentuk stimulasi. Hari betul. ini mungkin main apa, main warna, apa tuh, pewarna makanan gitu ya sambil masak gitu, mamanya nge-baking gitu, ini warna merah, coba ambilin mama warna kuning, itu juga udah stimulasi loh gitu. Jadi jangan jangan pusing, tenang aja Ci. Kalau tadi Ci yang pra menulis, pra membaca, pra berhitung itu kayak apa Ci? Itu pra-praan itu gimana Ci? Oke, jadi pra ya, dari kata pra itu artinya sebelum ya. Jadi sebelum anak itu kita ajarkan menulis, membaca, dan berhitung, gue coba ambil contoh salah satunya pra berhitung deh ya.
Kayaknya yang paling konkret dan agak sedikit mudah latihannya. Jadi pra berhitung itu selain anak bisa berhitung 1, 2, 3, 4, 5, itu bukan cuma soal angka, tapi anak-anak tuh harus tahu ini tuh satu tuh ini loh, ada satu barang. Kemudian dua itu ada dua barang. Itu anak banyak yang kadang bingung itu dengan bilangan. Kemudian anak udah harus tahu nih angka dua seperti apa, jari di tangan dia dua seperti apa. Yang ada dua tuh apa aja sih? Oh, misalkan apa yang ada dua sumpit gitu misalkan. Jadi membangun koneksi-koneksi dengan barang-barang di lingkungan sekitar anak-anak. Nggak melulu langsung, nih anak ya, nih buku nih ya, satu, dua, satu bebek, dua kucing. Jangan, Mam. Kaget nanti anaknya diajak sambil ngobrol aja. Jadi anak itu banyak diajak dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan rumah, mamahnya masak. Coba dong mama mau garam 1 sendok. 1 sendok, iya. Coba sendok mana? Sendok satu, satu. Sendok yang besar, sendok yang kecil. Nah, ukuran juga itu pri-matematika. Itu contoh di matematika. Terus misalkan pribahasa, bukan ya, prabahasa gitu. Prabahasa anak nanti untuk kemampuan literasinya, membaca, menulis dan sebagainya. Sebelumnya apa nih sebelum masuk ke bahasa? Yaitu dengan kosakata. Sering-sering mam kita ajak ngobrol anak kita, sering-seringlah kita curhat dan menceritakan si anak tentang satu gambar. Ya nggak sih? Oke, anak oke. sering anak sering diajak ngobrol itu stimulus yang bagus banget kan, dia banyak nyerap kata-kata dari yang kita dengar gitu. Gitu. Terus itu peribahasa ya, misalkan bisa baca buku sama-sama atau misalkan dari satu benda kayak tadi sendok, ini sendok ya, kemudian ada sendok besar, sendok kecil, ini garpu. Ini garpu besar, garpu kecil. Ini gambar garpu. Garpu ada di dapur. Banyak dari situ itu semua masuk ke pra bahasa gitu. Nah, yang terakhir ada pra menulis. Nah, ini yang lumayan nih. Anak-anak diajak main tangan, Mama, ya. Jadi kalau tangan anaknya suka tiba-tiba ngegrenyel baju, suka tiba-tiba mainin nasi di, Ya. itu memang anaknya butuh tahu. Kadang orang tua gemes ya, bisa diem nggak sih tangannya, tolong ya, tolong ya. Padahal anak itu dalam hati, mama aku penasaran, aku mau belajar ini gitu. Oke. Ci, jangan banyak-banyak, Ci. Oh ya, siap, 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 siap. Karena memang bakal banyak banget. Jadi gue sih ngerasanya ini yang prabahasa, pramenulis, praberhitung ini bakal kita split aja jadi 3 topik yang supaya terkonsentrasi ya, benar-benar kita Oh, bahas habis-habisan nih pramenulis. Oke, pramenulis itu apa aja tahapannya, nanana segala macam. Bagaimana bentuk stimulasinya, kemudian dan sebagainya gitu ya. Dan bagaimana kalau sampai ternyata anaknya punya hambatan gitu. Oke, bentar. Ini Ci, ini gue mau gue geser dulu sebentar ke kolom komen. Ini karena keresahannya di sini memang banyak. Banyak terjadi gitu ya. Ini gue simpulin aja yang ada di kolom komen. Ternyata nih masuk SD, yang katanya yang menurut bacotnya kita nih ya, masuk SD itu gitu kan sama bacotnya ada permen juga kan. Masuk SD itu nggak wajib calistung gitu ya. Tapi faktanya kenapa di sekolah ternyata anak-anak ini bukan lagi diajarin baca tulis, tapi memang udah harus dituntut bisa baca gitu. Um, ini banyak banyak banget keresahan. Gue coba ini ya, coba coba mau jawab karena kebetulan kan anak gue udah SD nih Ci ya, ada yang udah SD ya. Um, dan ditambah Ara dengan kespesialannya itu dianggapnya berkebutuhan khusus, tapi gue sekolahin di sekolah negeri yang memang notabene dianggap masih kurang gitu ya dalam dalam dunia pendidikan gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, gue memang eh, kalau gue tabayun, gue tanya sama gurunya, Ibu, ini memang di kelas 1 tuh gimana gitu. Ibu udah harus ngasih anaknya harus bisa baca tulis atau gimana? Gue memang tabayun. Jadi gue ngobrol sama pihak gurunya, sama sama wali kelasnya. Nggak usah repot sampai ke kepsek lah gitu kan, karena hari-hari kan anak-anak kita kan dipegang sama wali kelas gitu ya. Itu memang gue ngobrol akhirnya ketemu dulu nih gitu loh. Jadi jangan sampai memang statement kita akhirnya jadi sebatas saling tuduh-tuduhan aja gitu loh, Ci. Gue takutnya itu
sorry ya, maksudnya ini gue kudu ngomong gitu. Kadang-kadang ada yang nanya gini, anak gue udah disuruh baca gitu. Terus gue tanya, bener disuruh baca enggak gitu loh. Itu kan itu kadang-kadang ya mungkin kayak tadi gue juga ngerti keresahannya orang tua gitu. Mungkin dilihat dari tugasnya baca bukunya kayak, hah, anakku udah disuruh baca gitu ya. Mungkin itu satu dulu nih. Cari tahu dulu apakah memang betul-betul di sekolah tersebut diterapkannya demikian ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan memang ternyata nih dianggapnya demikian, satu caranya memang kita yang akhirnya ngobrol aja sama pihak eh, wali kelasnya itu bahwa kemampuan anak saya di sini, Bu. Jadi mari kita bareng-bareng nih supaya anak saya bisa ngejar gitu. Itu ngobrol ya. Mudah-mudahan sih wali kelasnya bisa paham, as long as memang kitanya juga bawa bekal yang cukup dari rumah untuk bisa berargumentasi dan berdiskusi sama gurunya, sama wali kelasnya. Kalau sudah diajak ngobrol, yang ketiga, eh, lihat anaknya, apakah memang sudah seharusnya secara pencapaian, secara milestone memang udah harusnya sebenarnya idealnya memang udah bisa nih baca tulis gitu ya. Kalau memang belum, kita tetap fokus sama anak. Ingat loh, kita harus ada di pihaknya anak. Jangan sampai ada di pihak yang lain. Kita benar-benar harus kenalin anak kita dulu. Kalau emang ternyata dianggapnya ini harusnya memang udah bisa, berarti memang anak kita ketinggalan. Kita juga nggak boleh tutup mata ya, nggak boleh tutup mata gitu. Tapi kalau memang dianggapnya, oh enggak, ini anak gue memang masih tahapnya ini gitu ya. Ya oke, kita pihak sama anak gitu. Dan kalaupun ketinggalan, kita juga tetap berpihak sama anak dengan cara kejar, evaluasi lagi ke belakangnya gimana. Kok ya anak gue harusnya udah bisa, kok kenapa nggak bisa ya? Ini apa nih? Apakah yang tadi nih pra-nya itu ketinggalan atau ke skip atau memang nggak matang, mungkin sempet gitu ya, tapi ternyata nggak matang gitu atau gimana gitu, buru-buru gitu kan. Tapi yang pengen pengen gue kasih tahu, pertama, please jangan dulu keburu stres, jangan dulu keburu panik. Itu kalau kita udah stres, udah panik, membubar semuanya. Kalau sekarang masih tanya, tadi kebetulan ada yang komen anaknya udah disuruh ngegambar, udah disuruh nulis nana segala macam. Kemarin gue udah sempat nge-share di grup, Ara juga sama tuh, udah suruh nulis segambreng begitu. Dan Ara, karena Ara motorik halusnya sudah bagus banget, fokusnya, ketahanannya dia untuk duduk, bisa nulis lama, itu udah bagus banget. Jadi dia nggak ngerasa beban nulis sampai 5 baris itu. Tapi lagi-lagi nih, kalau memang anaknya dirasa nulis 1 baris aja udah struggling, ya terus mau gimana? Mau dipaksa sampai 5 baris? Modar nanti anakmu, Mam. Lihat anaknya dan berpihak sama anak gitu, dan komunikasikan sama pihak sekolah. Jangan sampai jadinya yang kayak tadi, ini kan kita lagi mau kerja sama nih ya, sekolah, orang tua, anak gitu, ngobrol, diskusi gitu loh. Kemudian setiap apa yang sudah ada sekarang diajarkan di sekolah, jangan sampai cepet banget nyujonin kayak ini gara-gara kurikulumnya nih, ini gara-gara ininya deh, aduh kayak ya oke, jangan gitu dong gitu ya. Emang kita kita paham gitu ya, mungkin sekarang ini bergeser gitu ya tentang sebuah kesalahan gitu, selagi masih ada yang bisa disalahin ya salahin aja, yang lain jangan nyalahin diri sendiri dulu. Manusiawi Please, ya, iya selama ada manusiawi sebenarnya, kayak hidup. alamiah gitu ya. Tapi please jangan dulu buru-buru seujon sama si kurikulum, gurunya segala macam. Pertama ya, berpihak dulu sama anak, kenalin dulu anaknya, buka dulu mata, buka dulu nih telinga, wawasan, buka. Anakmu ada di mana, posisinya anakmu di mana, dan apa sebenarnya yang harus dicapai, apa yang belum, apa yang harus ditingkatkan, segala macam. Pokoknya assess anakmu sendiri, gitu loh. Jadi kalau memang ketinggalan, kejar, evaluasi, kenapa bisa ketinggalan. Tapi kalau memang dianggapnya sesuai, ya ayo, kan udah sesuai nih gitu loh. Jadi santailah gitu kan, tinggal komunikasi aja, tapi bukan berarti jadi leha-leha juga ya, karena memang kemampuan tiap anak beda-beda, tiap anak unik gitu, tapi jangan sampai dibandingin satu anak dengan yang lainnya. Bandingin anak dengan memang dengan kemampuan yang harus dicapai di usianya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi terus kalau memang anak-anak kayak dapet tugas, misalkan suruh nulis, be positif. Anak-anak memang kemudian diminta untuk menulis, mungkin karena untuk akhirnya mengejar ya, supaya juga tahu apa stimulasi juga, langsung copying gitu loh, langsung copying tulisan. Sebenarnya nanti lah dibahas sama Miss Oci ya minggu depan ya. Sebelum copying tulisan juga sebenarnya ada tahapannya, nggak langsung tiba-tiba blek-blek di papan tulis A gitu terus kayak di buku bikin A gitu.
Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Nah, itu yang nanti minggu depan deh, Miss Oci akan jelasin itu terapin di rumah, kejar di rumah. Kayak gitu. Jadi jangan jangan cepet-cepet dulu seujon. Kalau memang anaknya disuruh demikian, tetap kasih semangat ke anaknya. Ayo nak, kita gambar nak bareng-bareng. Ini tugas dari sekolah. Oh, adek cuma bisa gambar burung Garuda, cuma bisa gambar bulunya aja. Ih hebat, ini udah Keren. bagus. Iya, coba ya. Ini kenapa ya adek? Kita lihat. Kenapa adek kok cuman bisa sayapnya aja atau bulunya aja? Ade nggak suka mah, oh oke gitu. Yang Ade suka apa? Sambil-sambil kita cari celahnya gitu loh. Sambil akhirnya dikejar lagi apa nih yang bikin sebenarnya dia akhirnya nggak suka. Oh mungkin karena harus fokus gitu. Mungkin karena capek ini pegel nih megang pensilnya. Berarti masih kurang nih otot di tangannya. Yang kayak gitu-gitu. Apresiasi tetap. Nggak apa-apa, nggak buru-buru kayak oke lah mungkin 2 minggu kok tugasnya udah segini banyak gitu. Be positif. Oke, be positif. Kalau memang ya memang anak masih proses ini kan namanya proses ya gitu ya. Kalau ada sampai ada yang ngajak berantem cuman gara-gara anaknya belum masih berproses dan belum nyampe gitu, emang wajib diajakin ribut sih gitu kan. Jadi gue pikir kalau kayak pihak sekolah juga ngerasanya ah enggak kok yang lain juga kayak gitu ya kita nah, yang tadi gue bilang bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa berdiskusi dan berargumentasi gitu loh. Nangkep nggak sih maksud gue? Aku Oke, sih nangkap, insya Allah yang lain juga nangkap lah ya. oke. Cini katanya bagaimana dengan pembelajaran bahasa Inggris? Pelajaran bahasa Inggris kelas 2 serasa kelas 1 SMP ini juga belum tentu bisa jadi ini enggak ada ini ada guru bahasa Inggris nih ya. Gua waktu itu si Ara juga belajar bahasa Inggris, gua tanya, "Kak, di kelas hari ini ngapain?" Terus dia bernyanyi. Pokoknya nyanyi 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 gitu kan mungkin bahasa Inggris tadi kan nyanyi terus saya yes yes me gitu gue bilang. Oh oke, terus gue kayak lihat di bukunya ini kayak lagi perkenalan gitu loh. Terus gue lihat di buku tulisnya dia sempat nulis kayak how are you, nanana gitu. Lagi-lagi jangan cepet-cepet suujon, bisa jadi itu lagi yang tadi proses yang namanya pra membaca. Pra membaca itu ada yang disebut dengan harus ada awareness fonetik ya, siapa sih? Ya, phonetics, Fonetik. pronunciation, pengucapan ya. Iya, ada awareness apa ya tadi itu ya itu pronunciation itu ada nanti kita kita cari bahasa yang benar ya. Sama kayak itu kasusnya di bahasa Inggris ya. Jadi emang sebelum bisa menulis, sebelum bisa menulis dengan lancar itu kan menyimak dulu, aware dulu sama A. Oh, A ini kayak gini bunyinya A. B sama O, bo itu jadinya bola ya. Oh, bola itu terdiri dari B, O. Itu kayak gitu-gitu dulu. Jadi memang ini kan kasusnya di bahasa Inggris ya. Mungkin kayak tadi ada kasusnya di PPKN gitu, di bahasa Indonesia gitu. Itu sebenarnya lagi ningkatin awareness di fonetiknya itu gitu loh. Sebelum awarenessnya nggak jadi, itu akan kesulitan termasuk Ara itu dia struggling loh di awareness fonetik itu dan gue ngadepin kestrugglingannya itu. Nah, kebetulan kan Clara berkebutuhan khusus ya gitu. Ci, ada lagi di kolom komen Ci. Gimana nih? Yang mana lagi ya? Aduh. Oh, sebelum daftar ke sekolah katanya nggak wajib bisa calistung. Katanya minimal tahu huruf dan angka cukup. Praktek di lapangan nggak sesuai. Mana kita udah terlanjur bayar, akhirnya bahu membahu sama bapaknya untuk ngejar ketinggalan anakku dengan bapaknya. Anakku lancar calistung 3 bulan setelah sekolah berjalan. Lagi-lagi ya, um, gue gue masih agak bias sih kalau mau komenin kayak gini karena gue bener-bener juga gue nggak tahu persis ya sekolahnya Ya. bener-bener memang tiba-tiba masuk 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 kelas gitu terus dipecut harus sudah bisa baca nulis itu gue nggak tahu ya tapi memang sepengalaman gue sekolahnya Dastan sekolahnya Ara di dua sekolah yang beda yang satu IT yang dengan program yang sedemikian luar biasanya kemudian sekolah negeri yang memang kita juga ngerasa ya udah kurikulumnya begitu-gitu aja gitu ya belajarnya kayak gitu-gitu aja gitu gue sih nggak ngerasa um, meskipun pembelajarannya udah kayak yang tadi di komen juga ya udah nulis nih PPKN apa tapi gue juga nggak ngerasa kalau arah dibebanin dan harus diwajibin bisa calistung makanya gue kadang-kadang gue bingung sih gue terlalu santai apa sih apa gimana
Sebenarnya setiap orang juga punya keresahannya tuh mirip ya, Uy. Cuman cara mereka mengekspresikannya aja mungkin yang beda. Lu karakter yang kayak slow aja gitu. Padahal dalam hati kan ya namanya orang tua gitu kan. Iya, iya, Mungkin di iya. luar sana ada juga yang jadi lebih kebawaannya panik. Padahal dalam hati dia, kayaknya sebenarnya bisa deh gue menanggapinya biasa-biasa aja Iya, gitu. Tapi gue sedikit pengen ini deh. Ini tuh banyak banget loh kejadian ya yang di komen barusan yang tentang waktu daftar sih katanya cuman ini aja cukup. Tiba-tiba di dalam berubah gitu kan. Itu tuh ini banyak banget sih emang kejadian tahun-tahun sekarang, tahun-tahun lalu juga ya. Sebenarnya balik lagi ketika kita orang tua mau milih anak sekolah, both itu negeri atau swasta, swasta kelas A, B, C, kita harus tahu dulu nih dalamnya gimana. Bukan cuman based on brosur sama ketemu marketing, tapi kalau bisa kenal, mungkin wali murid yang sudah di dalam itu kayak gimana. Terus kalau misalkan wes terlanjur aku udah daftar, udah bayar, udah ngikutin dan hati kita legowo mau nggak mau dikejar ya udah yuk kita kejar sama-sama. Tapi kalau misalkan di tengah jalan ngerasa kayaknya nggak sanggup deh mam anak aku kalau harus ngikutin yang kayak gini. Ya udah, jangan pernah ngerasa gengsi harus mindahin anak sekolah gitu. Karena semua sekolah hakikatnya sama, bener nggak? Semua sekolah itu hakikatnya sama. Yang beda apa fasilitasnya aja, Mam. Fasilitasnya yang satu AC, yang satu kipas. Overall sama kok. Yang beda kita lagi hati kita mendampingi anak-anak gimana. Itu sih ya. Jadi coba pelosok terus sebelum masuk daftar sekolah dan kalau udah terlanjur ya udahlah ya yuk kita jalan itu. Alhamdulillah tuh selamat Mam 3 bulan setelah sekolah betul, berjalan lancar. Artinya di usia yang matang ya. betul. Usia 6 tahun, 7 tahun Yes. SD dikejar alhamdulillah. Ya, that's progress lah. Artinya memang akhirnya 3 bulan anaknya kemudian bisa lancar itu berarti salah satu sinyal yang bagus. Ternyata memang Hmm. anaknya udah tercukupi, terpenuhi, kemudian akhirnya dalam waktu 3 bulan bisa gitu. Tapi yang jadi PR nih, kalau sampai SMP anak lu nggak bisa Ah, tulis. aku tuh kemarin sampai nangis cerita sama suami aku ngelihat berita yang kamu share. Kok aku nggak tahu ya, ya Allah, Mami Ara. Aku Ci, benar-benar, Ci, gue aja kan ngerasa ini gue kayak too good to be true deh, Ci. Ini antara memang pemberitaan lebay atau gimana sih? Masa mas kalau buat gue yang patokannya memang tumbuh kembang anak gitu, anak SMP nggak bisa baca tulis, ini berarti ini mau disebut ini anak punya gangguan belajar semua gitu. nah itu Iya kan? masalahnya. Gue kok Iya, kayak ngerasanya kalau nggak gangguan belajar nih kayaknya nggak mungkin deh. Se Sorry ya, se se apa ya, se nggak belajar belajarnya calistung di rumahnya gitu ya, se nggak pernah dapat belajar calistung langsung pun gue yakin nggak akan sampai SMP gitu terus dia nggak bisa gitu nah, kan tiap hari kan ketemu huruf dia ngebaca di sosmedan nggak dia nah dia itu. apa tuh TikTokan, Instagraman kan bikin caption, WA-an gitu enggak? Atau gimana? Apa setiap hari nelponan aja? Jadi Nah nggak perlu itu. ngetik voice note atau apa gitu kan? Itu kayak gue bingung itu it's too good to be true banget gue ngerasa kayak gitu tapi sih ternyata di kolom komen kemarin ada yang ngomong mami tetanggaku ada nih SMA nggak bisa baca tulis terus juga tadi juga ada di kolom komentar SMA. SMA tadi di kolom komentar pertanyaan yang nanya yang tadi juga sih yang Kalista Putri juga katanya dia juga ada pengalaman anaknya kebetulan ABK dia jadi dia lagi mungkin di tempat terapi ada yang keluhannya sama dan Oh. dia ngerasanya kayaknya mungkin disleksia ya ternyata keluar dari psikolog gitu ya terus iya ternyata disleksia nah itu maksud gue kayak Nah, ngerasa kayak itu. apa iya gitu ya ini kalau terus mau dibilang katanya ada yang satu kelas tuh 30 orang 30 nya nggak bisa baca tulis gitu gue pikir gue kayak gak mungkin kecuali memang mereka berkebutuhan khusus semua gitu aja sih Oh. gue ngerasanya ya gitu kayak masa iya gitu oke deh udah kelewat 5 menit sih gue nggak mau lama-lamain waktu lo minggu depan ya Bu Ibu dimulai dari apa Ci? Pra menulis dulu atau pra membaca? Eh, kayaknya pernah menulis deh, seru deh. Pra menulis. Oke. Minggu depan pra menulis. Jadi kalau kalau yang sekarang resah nih, terus gimana nih anak gue ini ngejarnya gimana, nana segala macem, yang ngerasa memang ada apakah pra menulisnya ke skip atau apa dan apa yang harus dilakukan sebelum ngejar ke menulisnya, tonton dan kalau pengen ngevalidasi apakah anak gue memang sudah sesuai nih memang sudah sesuai nih usianya dengan
kebutuhan pra menulisnya, simulasi pra menulisnya juga nonton, oke? Di-share ke teman-teman yang lain. Minggu depan kita bahas pra menulis dulu ya. Kita habisin tentang pra menulis ya. Terima kasih banyak yang udah join sama kita sore hari ini. Thank you berat, dan by the way sensori itu ada 7, nggak lagi ada 6, nggak lagi ada 5, atau apalagi sekarang sudah bilang ada six sense, nggak ada, sekarang ada eight sense. Amin. Oke, nanti kita belajar lagi sensori. Sensori itu apa dan lain sebagainya ya. Ketemu lagi minggu depan dengan pra menulis. Kita bahas habis tentang pra menulis. Thank you. Selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Thank you.